Guys, kali ini saya ingin merakit stonebox yang ada di sini ya, ke pedal board yang ini, yang baru. Kita akan menyusunnya. Tentunya efek-efeknya juga harus dikasih perekat ya, perekat seperti ini. Dan saya juga udah menyiapkan, ini bukan disiapkan tapi mendapatkan bonus karena beli pedal board. Ini udah ada kabel tisnya, jadi saya nggak perlu beli lagi. Ini juga ada buat kerapian kabel tisnya ya, buat nyangkutinnya itu udah ada. Dan efek-efek yang kecil-kecil ini juga akan dikasih perekat ya, supaya dia nempel di sini gitu ya. Nah, saya akan memulai untuk merakit. Teman-teman juga bisa melihat nanti proses perakitannya seperti apa dan hasilnya akan seperti apa setelah selesainya. Ikutin terus ya guys. Sebelum kita memulai, kita coba menyusun tanpa perekat terlebih dahulu ya, karena ini efek belum dikasih perekat. Saya akan menyusun modelnya akan seperti ini ya. Di sini itu ada Nux Solid Studio, ya kan. Lalu di sini ada delay bisa di sini. Kompresor itu mungkin di sini, ya. Ataupun di sini. Di sini nanti ada tuner ya, karena tunernya belum ada. Di sini bisa juga nanti tunernya di sini nih. Di sini ada yang kecil-kecilnya ya, tuh seperti ini. Ya, ini akan ada beberapa efek lagi yang belum datang. Jadi kita susun yang ada dulu, karena ini kan nanti bisa dibuka pasak ya. Kira-kira mungkin akan seperti ini, tapi kita butuh perekat ya, perekat. Karena buat nempel ke sininya. Nanti kita pasang perekatnya. Ya, kita pasang perekatnya terlebih dahulu untuk masing-masing efek. Oke, kita pasangin perekatnya di sini ya. Nah, nanti dia akan nempel seperti ini. Cantik. Lebih baik pasang dua ya, kalau yang box yang agak besar ini. Jadi atas bawah. Pasang ke sini. Oke. Harapannya ini kuat ya, nggak gampang lepas. Oke. Kita kerjakan lagi yang lain sampai semuanya kita pasang. Oke guys, ini udah kepasang semua ya. Ini seperti ini ya, kita coba. Nah, tuh. Oke, sudah merekat ya, tapi saya pikir ini tidak akan terlalu kuat juga. Kalau digoyang-goyang juga mungkin akan lepas juga. Ini hanya sebagai daya tahannya juga. Kalau kena guncang yang terlalu kencang, ini juga akan lepas sih sebenarnya. Ini juga karena ini coba ya. Ya, jadi ya nggak akan terlalu kencang-kencang amat lah ya, teman-teman juga harus hati-hati lah. Tapi lumayan untuk menjaga efek kita supaya tidak lepas dan tidak jatuh ya. Selain itu kita juga harus memasang power supply-nya di sini. Supaya rapi ya. Power supply nanti akan di sini. Kita pasang power supply-nya dulu ya. Perekatnya, kita pasang perekatnya dulu. Selanjutnya kita akan memasang power supply ya. Power supply. Ini bentuknya seperti ini. Lumayan berat nih power supply. Ya seperti biasa kita harus pasang perekatnya terlebih dahulu. Perkabelannya kita singkirkan dulu, nanti kita routing. Nah, power supply kita akan pasang di sini nih. Oke teman-teman ya, di sini. Nah, sini kita taruh perekat supaya ini ditempelin di sini. Nah, dia akan kokoh di sini. Nanti dari sini akan mensuplai power ya. Nomor 8.
Ntar kita apalin dulu ya. Oke, ini powernya. Ini buat input power. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ini adalah yang 500 mAh khusus buat Nuix Solid Studio ya, karena dia butuh 500 mAh. Yang 9 volt 500 mAh ya. Selebihnya ini ada di 12 volt, ini 18 volt. Oke, kita pasang dulu perekatnya. Untuk power supply 2 dari Joyo ini kan ada ini ya, ada bantalan seperti ini. Jadi kalau ditempelkan di sini, ini tentunya tidak akan merekat ke sininya karena terhalang oleh bantalan kecil ini ya. Jadi kalau saya memilih bantalan ini saya lepasin, ini karena perekat ini ya. Nah, saya lepasin. Oke, kita simpan aja. Nah, suatu saat bisa dipakai bantalan kecil ini supaya dia rata. Kalau dia rata jadi enak. Dia pasti kalau dipasang di sini perekatnya kan aman, nggak ada perbedaan tinggi gitu. Jadi saya lepasin aja ini. Nah, nggak usah dibuang ya teman-teman. Saat ini bisa dipakai lagi, kok tinggal dilem lagi. Oke, nah kalau udah pakai gini, kita pasang aja perekatnya biar lebih aman di tengah-tengah seperti ini. Jadi sudah nggak ada perbedaan tinggi. Saya pikir ini agak berat ya, jadi harus dikasih agak banyak dikit karena ini berat ini. Oh, kurang geser ya harusnya. Oke, nggak apa-apa, itu bisa diakalin. Nah, ini dipotong aja. Ini kan bisa dipotong ya. Ini udah jadi perekatnya ya. Ini tinggal kita pasang di dalam ini. Ini agak berat ini, jadi memang perekatnya harus agak banyakan supaya nggak terjadi guncangan, dia lepas gitu. Lalu kita pasangkan di sini nih. Oke. Nah, jadi power supply-nya sembunyi di sini. Nah, harapannya ini kenceng ya. Kalau nggak kenceng ya kita bikin lagi perekatnya. Oke, coba kita tes ya. Ini yang saya khawatirin adalah ya namanya kejadian di lapangan itu kan nggak ini ya, nggak kita duga-duga ya, buru-buru atau apa. Nah, ini sudah cukup kuat. Oke. Nah, selanjutnya setelah kayak gini kita akan merapikan ini nih kabel-kabel di sininya. Jadi kita routing semuanya. Ini kan powernya lumayan panjang ya. Oke. Nah, ini kabel powernya ini kan lumayan panjang ya guys. Jadi setelah kita colok ke sini, nah ini harus kita rapiin. Supaya tidak ngelewer-ngelewer kemana-mana. Oke, ini udah cukup lah ya. Agak oke. Harus kita rapiin ini. Kalau enggak ini akan wow mana-mana. Nah, kebutuhannya hanya untuk di sini dia. Nah, ini harus kita amankan. Saya berpikir untuk taruh di sini nih. Nah, ini dirapikan di sini, taruh di sini. Oke, saya akan rapin dulu ya guys. Nah, di sini kita butuh ini ya, teman-teman, buat merapikan kabel tisnya nanti untuk menahan ini supaya tidak liar gitu ya kabel-kabelnya. Sorry.
Memang kerapian di pedal board itu penting teman-teman. Karena kalau nggak rapi, aduh, ngelihatnya juga males gitu. Nah, setelah ini jadi, ini udah oke, kita butuh yang namanya tis. Tis yang kecil mungil ini akan menahan kabelnya supaya tidak terlalu liar ya. Nah, oke. Nah, ini udah kita tarikin, ya agak sedikit lumayan padat lah. Nggak perlu bagus-bagus, nggak terlalu kencang-kencang banget biar nggak putus kabelnya. Yang penting dia bisa diem di situ. Oke, ini ready, tinggal colok. Oke, sip. Saya pikir ini udah oke. Ya, kita akan uji coba power supply-nya apakah sudah bisa hidup atau belum. Ya, ini kita akan coba dulu. Nah, ini udah hidup ya. Kita off kan. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, sip. Untuk power supply udah oke dan sudah rapi. Ya, karena kerapian itu penting banget di pedal board. Wah, ini dia. Saya menginformasikan bahwa pedal board ini kan baru ya saya beli ya, Hellfire. On off-nya langsung loss ini. Lucu kan? Baru aja ini. Baru 1 hari lah. Ini baru saya nyusun, baru nyobain on off-nya. Ini udah loss nih. Pedal board Hellfire ini. Oke, saya abaikan itu dulu. Karena itu bisa diperbaiki nanti. Ini on off-nya udah rusak. Jadi dia akan nyala terus. Untung dia rusaknya di pas nyala terus. Cuma lebih baik kan belum rusak. Karena baru kan. Oke, kita abaikan itu. Ini udah oke. Setelah itu kita akan mengeluarkan kabel power buat yang 500 ampere itu yang nomor 8 kalau di sini. Oke, kita coba masukin. Ini akan keluar ke sini. Ya. Jadi di sini dia akan masuk ke sini ya. No. Oke banget. Oke. Ini kita taruh. Sip. Nah, yang satu sudah terwujudkan. Itu bisa seperti ini. Saya memilih ke sini ya. Karena nanti biar nggak ganggu output di sini. Oke. Sip. Oke. Akan dirapikan di dalamnya. Satu sudah jadi. Karena ini memang yang butuh 500 mAh yang agak jauh. Selebihnya kita akan menyusun, selanjutnya kita akan menyusun yang ini, Nux 2 time buat delay. Oke.
Oke, sudah oke. Semuanya merekat. Lalu kita akan pasang ini. Kalau ini bebas, dia tidak terlalu tinggi ini tuatam ini. Kita bisa mulai dari 7 aja, mundur ke belakang. Ini saya masukin ke sini. Jadi semua perkabelan akan dirapikan. Saya masukin ke sini. Oke. Dirapikan ke dalam. Oke. Selanjutnya untuk kompresor. Ya, kompresor saya taruh di sini karena harus dari awal. Ya. Kompresor dan booster ya di sini. Oke. Oke, yang penting dia merekat. Ini semua panjangnya sama ya, gak ada yang pendek, gak ada yang, semua sama ini. Jadi ya pakai yang mana aja oke. Ini akan dimasukin ke sini. Kita masukin ke nomor 6. Lalu ini akan dimasukin ke sini. Oke, sip. Nah, sudah mulai berasa berat ya, tuh. Karena efeknya mulai banyak ya. Oke. Mulai terpasang, bukan mulai banyak. Ini masih ada beberapa memang efek yang belum datang. Jadi saya pasang yang memang sekiranya bisa dipasang duluan. Ini di sini. Ini kecil. Ini agak ringkih ya. Nempelnya agak ringkih. Paling enak memang begini ya. Gini. Oke lah, kita giniin dulu aja biar rame. Tuh, agak ringkih ini tuh. Ya. Karena perekatnya sedikit yang didapatinya. Ini di sini. Kita lihat apakah ada yang gampang jatuh. Yang gampang jatuh itu ini kayaknya. Sekarang tinggal kita masukin power supply-nya. Sini ada nomor 8765. Ini kita pakai. Kita masukin ke sini. Nah. Oke. Kita masukin lagi nomor 4. Ini saya masih mensimulasikannya. Setelah simulasi ini beres, kabar di dalamnya itu harus kita rapikan. Di bawahnya itu. Nah, estimasi ini kan akan begini nih efeknya. Oke. Sekarang kita uji coba juga apakah perekat ini kuat atau tidak. Ya kan? Kita coba miringkan. Kita lihat apakah ada stomok yang jatuh. Karena ini penting. Kalau sampai dia jatuh, berarti ini perekatnya nggak kuat. Saya pikir ini cukup ya, kecuali diguncangkan ya. Nah, coba saya balikin ya. No, oke, sip. Nah,
Tugas selanjutnya adalah kita merapikan kabel-kabel yang ada di sini nih. Ya. Kan banyak kabel ya. Ini udah cukup. Kita masukin kabel tisnya. Oke. Oke. Sip. Sudah sesuai. Nah, ini sudah cukup rapi. Dan ini juga saya setnya masih sementara, karena kan nanti karena ada akan beberapa efek yang akan masuk. Oke. Sip. Semua kabel power sudah oke. Nah, yang penting ini sudah terlihat rapi. Ya, ini udah jadi guys. Tinggal kita menguji coba menghidupkannya ya. Oke, kita coba colok powernya. Sini kita ya power. Kita masukin. Nah, oke. Semua efek udah hidup. Oke, kita coba 1, 2, 3, 4, tap ini. Oke, tap delay, kompresor, booster, Flama drive, Flama bridge distorsi. Oke, ini kemarin itu saya setting, ini naik ke 4 dB. Oke. Semua udah nyala, sudah sesuai dengan harapan. Oke guys, inilah hasil dari setup pedalboard di setup Stonebox di pedalboard ini. Lumayan panjang mungkin nanti videonya karena sedikit banyak kegiatan teknis yang detail. Tapi tidak terlalu detail banget ya, karena kita kan tinggal pasang-pasang aja ya, kita tidak perlu solder gimana. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Pedalboardnya recommended, cuma sayang aja ini baru 1 hari on off-nya udah rusak. Jadi dia selalu on terus. Nah, tinggal coba saya cari tahu ini kenapa rusak. Baru saja, pas lagi bikin video lagi kan pas rusaknya. Jadi kan ada jejak digitalnya. Dan ini sudah terpasang semua, tinggal kita coba. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.